Bapa, kami bersyukur. Engkau telah memberikan kepada kami privilege, hak istimewa untuk menjalani hidup yang penuh kemenangan, untuk menaklukkan setiap kekuatan musuh, dan bahkan oleh kuasa-Mu, gunung di depan jalan kami menjadi rata. Jalan yang berbelok-belok lurus. Hak istimewa yang Tuhan karuniakan, seluruh kekuatan Allah menopang kami. Seluruh kasih Allah menopang kami. Terima kasih Bapa, Kau bukakan pagi ini menjadi titik balik, di mana apa yang Tuhan rencanakan di surga terwujud di tengah-tengah kami. Itulah ketetapan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali sebelum saya sampaikan firman Tuhan dengan sebuah judul kasih karunia yang begitu dahsyat. Saya ingin saudara untuk memahami hak istimewa, privilege. Seberapa banyak orang yang menerimanya diberi kuasa. Itu juga diterjemahkan privilege, hak istimewa. Untuk menjadi anak-anak Allah, apakah hak istimewa? Ini perlu kita mengerti. Allah di dalam perjanjian baru tidak lagi memberikan kepada kita hukum. Dan kalau kita gagal, kita dihukum, bukan. Roma 8 berkata, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Yesus. Ingat, ini adalah Tuhan tidak memberikan kita hukum, tuntutan, dan kalau kita gagal kita dikutuk, dihukum. Tapi Allah memberikan kepada kita jaminan. Sekali lagi, Allah memberikan kita jaminan, itu hak istimewa. Jaminannya apa? Yeskel 36 ayat 27, Rohku akan kutaruh diam di dalam mereka, dan aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Ini hak istimewa. Ini hak istimewa bagi gereja. Tuhan singkapkan anugerah yang begitu luar biasa. Hari ini kita tidak hidup di bawah hukum yang melelahkan. Kita hidup di bawah janji, perjanjian, di bawah jaminan. Dan hari ini saudaraku, bangkitlah dari keterpurukan yang ada. Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah hidup penuh kemenangan. Rasul Paulus, ketika dia memberitakan Injil kasih karunia, dia memberitakan secara utuh dan lengkap. Ketika saya belajar untuk merendahkan hati di hadapan Allah, Tuhan Roh Kudus mulai singkapkan. Dia menekankan tentang pembenaran oleh iman. Kepada jemaat di Roma, jemaat di Galatia, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose. Tetapi itu bukan satu-satunya penekanan Paulus. Mari kita akan lihat sisi-sisi lain yang begitu penting sekali dan amat sangat penting. Kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus berkata pasal yang ketiga, hei, kamu ini menerima Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya akan pemberitaan Injil. Paulus sedang mengingatkan, membangkitkan kembali. Hak istimewa yang kamu terima, kamu ini bukan menerima hukum. Kamu menerima hak istimewa. Pada waktu kamu percaya kepada pemberitaan Injil, Roh Allah turun atas hidupmu. Itu hak istimewa. Dan Roh Allah itu akan bekerja sedemikian rupa
akan memampukan gerejanya hidup di dalam kehendak Allah. Dia ingatkan kepada jemaat di Galatia, hei kamu ini telah menerima kuasa Roh Kudus. Siapa yang telah menyihir kamu? Sehingga sekarang kamu mengandalkan kekuatan diri. Hak istimewa yang harus saudara alami hari lepas hari adalah saudara adalah bait Roh Kudus, di mana hidup saudara adalah bejana dari kehadiran Roh Tuhan. Katakan amin. Dan hak istimewa setiap hari saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan bicara kuat di dalam batin saya. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara akan kembali bergantung dengan kuasa daging, kuasa diri sendiri. Akibatnya jemaat di Galatia hidup dalam kelemahan, hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan. Dia tidak hidup dalam hak istimewa. Seharusnya kalau Roh Tuhan ada di dalam hidup saudara dan hidup saya, bukti realnya adalah kuasa Roh Kudus harus nyata setiap saat. Ini hak istimewa. Ini bukan perintah Taurat. Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini bukan perintah Taurat. Ini adalah hak istimewa. Hendaklah kamu selalu kembali bergantung kepada Roh Kudus, hidup di dalam kuasa Roh, dalam pimpinan Roh. Itu terus menerus yang diingatkan Paulus. Dan sumber kelemahan gereja hanya satu. Mengabaikan Roh Kudus, tidak bergantung kepada kehadiran Roh-Nya, tapi balik bergantung kepada diri, hikmat dan kekuatan diri. Jadi saudaraku, gereja ini adalah gereja yang hidup dalam hak istimewa. Privilege. Makanya hari ini sumber keterpurukan rohani, sumber kelemahan, sumber kedagingan, sumber kekalahan, sumber dosa, semuanya hanya satu, kita hidup menurut daging diri sendiri. Ketika hari ini engkau merendahkan hati dan berbalik kepada Roh Tuhan, engkau minta Bapa penuhi sampai penuh, sampai Roh Kudus meyakinkan, yes, engkau sudah penuh Roh Kudus. Dan saudara berjalan dalam keyakinan saat demi saat. Engkau berjalan dalam kuasa Roh. Maka kuasa Roh Kudus akan menyata dan mengalir di dalam lewat saudara setiap saat. Baru saya ketika mengerti ini Paulus ini luar biasa. Oh, kita dilengkapi dengan kebenaran oleh iman. Tapi kita diperlengkapi dengan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kalau saya tarik garis benang merah. Kasih karunia artinya engkau hidup dalam kuasa Roh. Yang maha dahsyat itu hak istimewa. Jadi hari ini, ketika saudara menyadari itu, perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Jadi yang kita ingat hari ini, kita tidak lagi menerima hukum Taurat yang menjadi beban. Kita ingatkan kembali dulu ketika kita menerima, kita dipenuhi Roh Allah. Tapi kita bisa tergelincir dan mudah tergelincir. Kita kembali bergantung diri sendiri, mengabaikan Roh Tuhan. Akibatnya dosa berkembang, kelemahan dinyatakan. Tapi hari ini jangan mau engkau hidup dalam kelemahan. Hiduplah dalam kuasa Roh. Itu akan mengubah seluruh aspek hidup saudara.
itu mengubah seluruh aspek hidup saudara. Hanya kuasa roh yang bisa menghentikan proses penuaan, percepatan penuaan. Engkau tidak aminkan, saya aminkan. Engkau akan punya pikiran yang tetap smart, tajam. Saudara dihindarkan dari loyo layu, depresi. Saudara dihindarkan dari menjadi orang tua yang tidak sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari saya ingin ajak pada pagi hari ini untuk melihat satu kebenaran yang sangat indah. Yaitu ini kasih karunia. Kristus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Haleluya. Ini baru berita. Jadi saya menarik kesimpulan sederhana, kasih karunia itu rendah hati. Allah pencipta langit dan segala isinya waktu datang di bumi dia berkata serigala punya liang. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengapa Yesus lakukan? Inilah Allah itu Allah yang rendah hati. Kasih karunia itu adalah Allah merendahkan hatinya untuk menjangkau manusia. Mari saya ingin ajak saudara, Kristus menjadi miskin supaya saudara dan saya kaya. Ini dasar saudara kekasih. Saya ingin ajak saudara untuk melihat, mari kita baca 2 Korintus 8 ayat 9 bersama-sama. Ini berita, ini dasar. Ini berita kasih karunia yang sangat besar. Baca bersama-sama 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini saudara tangkap betul-betul. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, saya melihat kasih Tuhan, saya melihat sifat karakter Tuhan itu begitu rendah hati, tulus dan murni. Dia mau meninggalkan surga menjadi papa waktu di atas muka bumi. Dia memiliki segala sesuatu. Dia hanya berkata, Petrus, tangkap ikan, kita supaya tidak jadi batu sandungan bayar pajak. Nanti dari mulut ikan keluar uang untuk bayar saya dan kamu. Hanya begitu saja terjadi. Tapi mengapa Yesus berkata anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya? Yesus merendahkan dalam tingkat yang paling rendah supaya dia bisa menjangkau seluruh umat manusia. Maka perayaan besok tentang hari Jumat Agung, jangan pilih lagu-lagu yang sedih. Kalau saudara merayakan Jumat Agung memilih lagu-lagu yang sedih, itu engkau sedang merayakan secara manusiawi. Engkau ingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, murid-muridnya. Kita bukan murid-murid 2000 tahun yang lalu. Kita adalah umat di akhir zaman. Justru lewat karya yang begitu hebat, memang matahari tidak bersinar, berkabung semuanya. Supaya lewat kematian kebangkitannya, suasana perkabungan dijauhkan dari kita. Sehingga saudara Alkitab berkata, bersukacitalah, itu kuasa loh saudaraku. Ingat, hak istimewa adalah engkau hidup dalam pimpinan roh, engkau hidup dalam kuasa roh, dan bukti daripada kuasa roh adalah, hidup dalam kuasa roh adalah engkau hidup penuh sukacita, engkau hidup penuh damai, engkau hidup penuh dengan vitalitas, engkau hidup penuh dengan kekuatan ilahi. Amin. Kita bukan loyo layu tidak berdaya. No, hari ini kita harus jelas. Kita tidak mau hidup di luar hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Lah hari ini saya ingin mengajak, Kristus menyatakan di dalam
ketika dia khotbah di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau saudara lihat, berbahagia kata makarios itu bisa berarti blessed, bisa berarti happy. Dan apa sebetulnya? Tuhan mengatakan, sadarilah bahwa kamu sebagai keturunan Adam dan Hawa ini miskin papa, tidak ada yang bisa diandalkan sama sekali di hadapan Allah. Semua buruk, bahkan perbuatan baik yang terbaik yang kita lakukan dari diri sendiri di hadapan Allah itu sudah tercemar. Betapa kalau saudara ingin memiliki kerajaan Allah, di hadapan Allah harus merendahkan hati sungguh-sungguh. Saudara tidak boleh punya preposisi, saudara tidak boleh punya pendapat lebih dahulu ketika datang kepada Tuhan. Belajar untuk merendahkan hati Tuhan. Darah daging, kekuatan, kemampuan pikiranku tidak bisa mengenal rahasiamu kalau rohmu tidak mewahyukannya. Kita harus sampai titik di situ. Ketika saya sampai titik di situ, Tuhan, darah daging saya tidak bisa mampu menangkap isi hatimu. Kalau rohmu tidak mewahyukan, saya bisa melihat Injil kasih karunia dari sudut Paulus yang begitu lengkap, utuh dan luar biasa. Nah, hari ini saudaraku, ketika saudara di hadapan Allah dan setiap saat merendahkan hati di hadapan Allah, merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Apa arti punya kerajaan Allah? Saudara mengalami kehadiran Sang Raja. Kerajaan Allah ada dua. Secara fisikly, secara lahiriah ketika Yesus nanti datang kedua kali, seluruh dunia dan unsur yang ada dihancur leburkan. Hanya kerajaannya dan orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang percaya ada di sana. Tapi sekarang ini kerajaan Allah bersifat rohania. Sedang bekerja di dalam batin. Saudara tidak mengerti bahwa Sang Raja, saudara tidak mengerti hak istimewa. Sang Raja atas segala raja, dia rela hadir dalam hati saudara. Dari dalam hati saudara dia mulai bergerak. Dia membangkitkan saudara, dia menjaga saudara, dia pelihara saudara, dia atur hidup saudara. Sebegitu dahsyat. Dan hari ini hak istimewa itu dibukakan kembali. Mari hari ini, kita ini papa. Kalau Tuhan tidak menyingkapkan harta benda ini, kalau Tuhan tidak memberi, memberkati, tidak punya, saudaraku. Jadi tidak ada alasan untuk kita bermegah dengan apa yang kita miliki. Kita hanya bermegah hanya kepada Tuhan, di dalam Tuhan. Semua kalau Tuhan beri, oke, kita bisa nikmati. Kalau Tuhan ambil, selesai kok. Habis saudaraku. Saya ingin mengajak hari ini, mari kita akan lihat bersama-sama supaya saudara bisa menangkap. Kristus menyatakan kita menjadi berbahagia mengalami kehadiran Sang Raja di dalam hidup kita. Ketika engkau merendahkan hati. Karena manusia kita, kita ini bersifat daging. Sudah tercemar hebat. Sudah tercemar hebat. Yang saudara dan saya butuhkan lewat penyingkapan Roh Kudus. Aduh, kita ini saudaraku, keberadaan kita ini kotor, najis, tercemar. Makanya kita tidak perlu harus berdebat habis-habisan masalah teologi. Kalau Roh Kudus tidak menyingkapkan, saya tidak bisa memahami dengan benar. Saya bisa coba memahami dengan otak saya, tapi itu tidak mengubah totalitas hidup saya. Ketika Roh Kudus mulai mewahyukan dalam batin saya, dengan sendirinya hidup saya berubah. Hari ini mari saudara kekasih, kita perlu menyadari biar Roh Kudus menerangi. Tidak bisa, darah daging tidak bisa. Kalau bukan Roh Tuhan mewahyukan, makanya di dalam kasih karunia ini hanya orang yang rendah hati Tuhan mewahyukan Rohnya.
firman-Nya. Orang yang tidak rendah hati, yang memiliki pendapat sendiri terus, maka orang itu seperti dikatakan Yesaya, punya telinga tapi tidak melihat. Oh puji Tuhan, punya mata tapi tidak mendengar. Berarti masih hidup. Mengerti apa yang saya katakan salah. Jangan sampai saudara dengar khotbah kasih karunia, tapi engkau kehilangan hak istimewa. Mengapa kita biarkan kelemahan, kedagingan, dosa seolah-olah berkuasa, seolah-olah itu sesuatu yang normal? Tidak, itu tidak normal. Yang normal adalah engkau hidup dalam kuasa Allah. Ketika Paulus melihat jemaat di Korintus yang betul-betul hidup dalam dosa kekotoran, Paulus menyatakan, hei kamu ini punya hak istimewa, ingat tubuhmu adalah bait Allah. Kamu jangan mau terpuruk. Mari pada pagi hari ini saudara kekasih, ketika saudara menerima Dia, engkau menerima, bukan menerima hukum. Engkau menerima pribadi. Di bawah hukum Taurat, Allah memberikan hukum di atas loh batu atau di atas kitab-kitab suci. Dia perintahkan manusia, dan kalau manusia gagal, Allah kutuk. Itu hukum Taurat. Tapi kasih karunia adalah pribadi Allah yang maha ilahi. Lewat rohnya dia tinggal dalam saudara. Dia mengubah saudara dari dalam. Dia membentuk ulang saudara dari dalam. Seluruh hidupmu diubah, sudut pandangmu diubah. Tadi pagi saya berdoa dari jam 4 kurang. Saya berdoa, Tuhan biarlah aku memiliki paradigma perjanjian baru. Sudut pandang perjanjian baru. Gaya hidup perjanjian baru. Aku ada dalam kepenuhan perjanjian baru. Kayak layar itu dibukakan. Saya bisa menangkap, aduh Tuhan. Sumber kelemahan gereja adalah mengabaikan kehadiran roh Tuhan. Mengabaikan kehadiran roh Tuhan dan bergantung kepadanya untuk dipimpin di dalam kuasa rohnya. Maka perintah hendaklah kamu penuh Roh Kudus itu adalah verb imperatif present. Setiap saat senantiasa kau harus hidup dalam kuasa roh. Engkau harus hidup dalam kepenuhan roh. Jadi jangan ada di antara saudara yang dengan sengaja menduka citakan roh Tuhan dengan hidup dalam dosa. Sebab firman Tuhan berkata, dosa tidak lagi berkuasa. Karena engkau tidak di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Itu hak istimewa, bukan hukum lagi. Lah hari ini mari setelah kita mengerti luar biasa, kita menerima kehadiran Sang Raja di atas segala raja. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat bersama-sama setelah kita menjadi umatnya. Ada kasih karunia baru yang sangat dahsyat. Yesus menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya raya. Haleluya, haleluya, saudara kekasih. Yesus menjadi miskin supaya setiap anak-anak jadi kaya. Dan kekayaan yang sejati itu adalah pribadi Yesus di dalam saudara. Rasul Paulus katakan, aku memiliki harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Harta kekayaan yang terbesar anak-anak Tuhan hanyalah satu, Yesus. Tidak ada yang lain. Sehingga ketika saudara bertumbuh secara rohani, dalam setiap keadaan, situasi, peristiwa, setiap waktu dan kesempatan, saudara selalu bertanya, Tuhan, Engkau adalah yang terpenting, Engkau adalah hidupku. Ketika engkau menghadapi situasi, tantangan, saudara harus meresponi sesuatu.
Kau harus bertanya, Tuhan, semua yang aku lakukan harus ada unsur hanya untuk kepentingan-Mu. Ketika saudara sampai di sini, kekuatan surga akan real menopang saudara. Tidak ada lagi unsur kepentingan diriku, kesukaanku, kepuasanku, kebahagiaanku, kenikmatanku. Oh, kita harus rindu sampai di tahap ini, saudara. Kita harus rindu di tahap ini. Kita harus rindu di tahap ini, saudaraku. Sehingga semuanya hubungannya dengan Kristus. Apa untungnya bagi Kristus? Apa untungnya bagi penggenapan tujuan? Itu baru saudara kaya raya di dalam Tuhan. Kristus itu menjadi sumber kekayaan yang tidak pernah habis-habisnya. Supply ilahi, divine supply, yang tidak pernah habis untuk setiap situasi, keadaan, setiap tekanan, ujian, pencobaan, masalah sehebat apapun. Kasih karunia tidak pernah berkurang. Kuasa Roh Kudus tidak pernah bergetar ketakutan menghadapi kuasa. Saya ingin mengajak saudara hari ini untuk melihat bersama-sama. Harta itu aku punya dalam bejana tanah liat. Oh, harta Yesus. Mari saya ingin ajak saudara hari ini untuk melihat bersama-sama. Ia sungguh-sungguh menjadikan saudara dan kaya. Dan saya kaya. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama, supaya kita bisa memahami dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 tadi, supaya saudara bisa melihat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Maka sekarang sama seperti kamu apa? Kaya? Pertanyaannya, apakah kau bisa percaya akan firman ini? Tuhan loh yang berjanji, maka sekarang sama seperti kamu, apa? Kaya? Saya tidak mengerti apa yang kau tangkap. Ini kalau Roh Kudus tidak menyingkapkan, darah daging tidak bisa menangkap. Hanya kita pikir kekayaan itu masalah rohani. Tidak, seluruh aspek hidup. Bahkan di dunia kerja, promosi dalam dunia kerja, itu termasuk pajangkauan kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita akan lihat, kaya dalam segala sesuatu. Masa Pak, iya. Saya membaca tokoh-tokoh, hamba-hamba Tuhan yang telah mengerti apa yang menjadi milik Yesus adalah milik umatnya. Apa yang menjadi milik pokok anggur, itu milik ranting-rantingnya. Hanya masalahnya Roh Kudus belum menyingkapkan, darah daging tidak bisa menangkap. Satu kesaksian saja saudaraku. Saya teringat seorang hamba Tuhan yang bernama Josh Muller. Dia bukan gembala sidang yang didukung oleh jemaat. Dia hanya seorang hamba Tuhan single, personal, pribadi tunggal. Tuhan kasih beban ketika melihat kemiskinan ada di negeri Inggris. Hatinya penuh dengan belas kasihan dan tidak bisa menutup itu. Terus padahal dia adalah seorang bukan gembala gereja besar. Dan dia tidak tahan harus membuat panti asuhan untuk mengangkat derajat mereka yang ada dalam kemiskinan dan kepapahan. Dia meresponi. Dia buatlah panti asuhan. Dia kaya dalam segala sesuatu. Dia mendirikan panti asuhan, kurang lebih Tuhan percaya 4.000 anak asuh. Dari pendidikan, biaya pendidikan berapa, biaya kesehatan berapa, biaya membuat gedung-gedung berapa. Susah untuk dihitung. Itu menggoncangkan, itu fenomena pada zamannya. Dan para wartawan datang karena penasaran.
Apakah Bapak punya sponsor? Tidak. Terus Bapak dari mana memenuhi kebutuhan anak-anak makan kesehatan? Dia tunjukkan ini, lutut ini. Dan dia menulis buku, Allah menjawab doa. Aku tulis buku ini supaya sepanjang dunia ini belum datang Yesus Kristus. Supaya dunia tahu Allah menjawab doa. Apa yang Bapak punya, dia punya. Dia tidak perlu sponsor. Dia tidak mengembangkan, membuat apa itu? Kemana-mana itu? Sumbangan? Nah, ketika ada masalah besar dia datang. Satu saat makanan habis. Dia berlutut. Sebelum berhenti berdoa, pintu diketuk. Karena ada truk besar yang membawa bahan makanan mengalami kecelakaan di sebelah panti asuhan. Mau tidak mau itu diserahkan kepada panti asuhan. Itu hanya sekali, ribuan doa terjawab. Kalau hanya masalah menyekolahkan anak terlalu kecil bagi Tuhan. Kalau Tuhan taruh dalam batinmu, kau punya harapan untuk anak cucu saudara lagi sekolah yang hebat. Percayalah kepada Tuhan. Segala sesuatu adalah milikmu dan milikku. Tapi berlaku hukum, hidup dan mati. Ini yang jadi masalah. Makanya jangan ada yang saudara buat status di WhatsApp begini, bokek aku. Kantong bolong, tambah lagi. Kalau pakai jahitan, tambah lagi. Pakai aspal. Biar kuat begitu. Mulut. Jangan pernah, kalau engkau ingin kelimpahan, jangan pernah bicara kekurangan. Saya tidak bicara kelimpahan untuk senang-senang, untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Untuk menyelesaikan, karena kekayaan ini miliknya Bapa. Untuk sementara tersabot. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Yesus, dia memiliki keberhasilan di mana-mana. Tapi ada jaminan, orang berdosa disimpan untuk menimbulkan kekayaan. Orang benar yang dipakai, diberikan kesempatan untuk menikmati, katakan amin. Untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Jadi saya ingin hatimu ini hak istimewa. Jangan ada di antara saudara yang sesak di bidang keuangan. Tapi kalau engkau diberkati, jangan dihambur-hamburkan. Saudara ngambur-hamburin uang seenaknya. Kok ke duren pendeta ini ratau. Nggak, ini humor. Excuse me. Haleluya. Saya punya ide baru. Karena kasih karunia itu menyangkut seluruh totalitas hidup. Katakan amin. Kasih karunia membuat saudara punya etos kerja yang dahsyat. Orang yang berhasil. Tapi kasih karunia membuat engkau bisa mengatur rumah tanggamu BERSIH. Apa? Nanti kita mengadakan sidak. Kalau aku bertamu kepada saudara dan ruang tamumu penuh dengan pemandangan yang aneh-aneh. Ya, haleluya. Hal yang harusnya tersembunyi engkau mulai singkapkan di ruang tamu. Aku akan segera pamit sebelum engkau mengizinkannya. Bapak, saya bukan datang menghakimi, menolong. Karena batin yang rapi akan terekspresi dalam rumah yang, loh kok enggak menjawab ini kok rela. Batin yang rapi akan terekspresi dalam rumah yang rapi. Bukan rapi amat. Haleluya. Ya. Saya tidak ingin jemaat sini kalau dandan cantik. 10 meter bau sereng. Begitu saya datang ke rumah, baru 10 meter dari rumah, sereng. Saya tidak ingin. Karena rumahmu menjadi kesaksian. Haleluya. Katakan sebelahmu, dengar kata-kata Pak Pendeta.
tidak perlu bahwa rumahmu bagus seperti istana, tapi rapi dan bersih. Kembali lagi ke laptop saya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Saya tidak berkata bahwa uang depositomu dari jutaan 06 beranjak jadi 09, 09 kurang menjadi T, nolnya banyak. Kalau engkau terlalu banyak nol, bahaya. Badanmu menjadi tidak berbentuk nanti. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, juga kaya dalam iman. Bukan orang yang resah, gelisah, takut, kesepian, cari perhatian. No, engkau puas di dalam Tuhan. Engkau kaya dalam iman. Kaya dalam perkataan. Kata-kata saudara tidak tawar. Kata-katamu tidak nyelekit dan menyakiti. Banyak orang yang ini karena sakit batinnya belum beres. Kalau ngomong nyelekit itu rasanya puas. Tapi enggak, lembut aja. Lembut, tapi tajam. Dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Kaya. Suka membantu orang lain. Dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Saudara, orang yang kaya. Saya minggu-minggu ke depan ini doa pagi. Saya akan ambil berapa hari. Saya ingin berdoa setiap pendoa sahabat penuh roh. Saya ingin tumpang tangan mereka. Pengetahuan tanpa kepenuhan roh hanyalah wacana. Kepenuhan roh tanpa pengetahuan hikmat itu menjadi ekstrim dan kebutaan. Keduanya menjadi satu ajaib. Saya ingin mengajak saudara untuk betul-betul melihat hari ini, saudara kekasih. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam pelayanan kasih. Saya senang kepada jemaat yang membuka hati rindu belajar. Waktu saya di Jepara kemarin ngobrol sama Ray. Kalau saya masih punya anak cewek, tak kasih jadi mantuku. Saya sudah habis. Dia masih muda, insinyur elektro, dulu juara robot. Ya. Hatinya cinta sama Tuhan. Sayang saya tidak punya anak wanita. Sudah. Paling tidak jemaat tahu, ini stok yang luar biasa. Saya bilang, Pak, saya ingin belajar anytime kamu datang kepada saya. Karena saya melihat hatinya sungguh-sungguh, kamu sungguh-sungguh setiap saat. Cari saya dan pengen sharing apapun saya buka. Khusus untukmu kalau kau pengen tidur di kategori ada tempat istirahat bagimu. Syaratnya hanya seorang diri. Saya ingin ketika saudara rindu saya membuka hati untuk siap. Ya, tentunya banyak di cover oleh anak saya. Kaya dalam pelayanan kasih. Tidak pelit. Tidak pelit dengan Tuhan. Banyak orang pelayanan hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa untungnya yang aku dapat? Apa sukacitanya yang aku dapat? No. Pelayanan itu artinya apa untungnya bagi hati Tuhan?
Mari, ini artinya pekerjaan kasih karunia itu, kuasa roh itu membuat saudara menjadi orang yang berapi-api. Mari kepada jemaat yang di Efesus, Tuhan Yesus memberikan surat pribadi, hei betapa dalamnya engkau telah jatuh dalam dosa, harus kembali kepada kasih mula-mula. Oh, ketika jemaat di Efesus mengalami kasih mula-mula, oh dia semuanya untuk Yesus. Tapi ketika kehilangan kasih mula-mula, jemaat itu memanfaatkan Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Di manakah kasih yang mula-mula? Saya tidak ingin kembali kepada kasih mula-mula. Saya ingin kembali kepada kasih yang matang, yang dewasa. Saya tidak mau bersaksi bahwa saya diberkati, saya punya mobil baru. Saya diberkati karena saya tahu doa saya, Tuhan, kalau engkau panggil aku, kau yang mempersiapkan aku berjumpa dengan Tuhan Raja segala raja. Sehingga aku ingin butuh kalimat keluar dari mulutmu. Hambaku yang setia. Inilah kekayaan. Ini kesadaran, ini kekayaan. Kalau seperti saya ini sudah seks bukan segala-galanya, Yesus segala-galanya. Sudah Tuhan ubah sedemikian rupa. Banyak saudara masih berkata, Tuhan jangan panggil pulang dulu ya Tuhan. Saya bilang kalau engkau panggil nanti malam saya siap. Cuma masalahnya pekerjaan Tuhan belum selesai. Tapi mengapa engkau belum siap dipanggil Tuhan? Oh Tuhan, karena ini tanpa sadar hati kita dipikat oleh dunia ini. Mari hatimu harus bebas. Justru engkau dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Untuk menggenapi rencananya. Mari, ini luar biasa. Ini luar biasa. Dia miskin supaya kita kaya dalam iman, kaya dalam pelayanan, dalam hikmat, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan membantu dalam pelayanan kasih. Oh, saudara kekasih, bersyukurlah kalau saat ini saudara sudah punya care group, yang lainnya nanti akan ikut di dalamnya, karena engkau tidak bisa bertumbuh seorang diri, karena gereja itu selalu bentuk plural, bukan plural. Plural. Ketika Paulus menyebut gereja itu dalam bahasa Inggrisnya, Yunaninya selalu plural. Justru saudara ketika punya komunitas, disitulah engkau bisa bertumbuh belajar banyak. Bersyukurlah untuk ini semuanya. Responi dengan segenap hati. Karena Tuhan tidak ingin engkau hidup di bawah standar yang Dia tetapkan. Tuhan ingin kembali membangkitkan. Nah, aku berikan kepadamu bukan hukum yang mencekik. Aku berikan kepadamu jaminan. Aku berikan kepadamu janji, bahwa aku akan hadir di dalam hidupmu. Aku akan membuat engkau mau dan mampu untuk taat. Saya ketika melihat ini Tuhan sobek semua yang keliru, yang manusiawi ini. Orang Kristen yang menjauh dari kasih Tuhan dan bersandar kepada diri sendiri akan menjadi miskin. Orang Kristen yang miskin itu seperti apa? Mereka jauh dari kasih karunia. Orang Kristen yang mementingkan diri sendiri itu orang miskin. Sekali lagi, orang Kristen yang mementingkan diri sendiri itu miskin. Katakan sebelahmu pelan-pelan, dengar dong, dengar. Kata pendeta, dengar. Kalau engkau itu untuk kepentingan diri sendiri itu miskin. Karena engkau menolak kasih karunia hidup dengan apa yang ada pada kita. Berarti kita hidup
jauh di luar hak istimewa kita. Mencari kehormatan diri, kesenangan diri, dan kemuliaan diri. Orang Kristen yang seperti ini benar-benar miskin, sekalipun dilingkupi harta dan kemewahan. Saudara, jangan saya dipertajam roh Tuhan. Nah, kamu sudah sebagai manusia baru, kamu harus punya gaya hidup. Tolak kejahatan yang bersumber dari sifat kejatuhan. Dan tolak semua kejahatan yang bersumber dari sistem dunia yang sudah jatuh. Saya mulai lihat, yes Tuhan. Saya berdoa, roh Tuhan menunjukkan. Nah, kamu sudah di dalam salib, udah mati bagi dunia. Udah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Oh begitu ya Tuhan. Aku bergantung kepada kekuatan-Mu. Aku bergantung pada kekuatan-Mu. Ketika kita merendahkan diri dan menyerahkan diri serta bergantung kembali dan berharap kepadanya, roh Tuhan, kasih karunia-Nya menjadikan kita kaya lagi. Menjadikan kita kaya. Orang yang kaya sungguh-sungguhnya suka memberi waktu, suka memberikan perhatian, pelayanan, pengabdian, dedikasi, tidak hitung-hitungan. Coba bayangkan, Ray, dia seorang insinyur elektro. Ketika diesel itu rusak seharian lebih, di depan diesel dia coba perbaiki, menerapkan ilmunya. Siapa yang nyuruh? Dibayar tidak. Tapi dia memberikan dirinya. Saudaraku kekasih, mari saya ingin saudara hidup dalam hak istimewa. Mulai hari ini, jadilah kaya. Terus selanjutnya, dampak kasih karunia bekerja. Saya ingin tunjukkan, kasih karunia adalah kuasa roh Allah yang maha ajaib dan penuh kasih bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi prinsip kerjanya Tuhan sudah tahu. Tuhan itu bekerja, itu ada pujian roh tercurah dari surga. Itu Pentakosta dulu. 2000 tahun yang lalu. Sekarang bukan roh tercurah dari surga. Roh tercurah lewat, kalau saya sebagai gembala pengkhotbah, roh tercurah lewat saya. Kesembuhan tercurah mengalir melalui saya. Juga melalui saudara di tengah-tengah masyarakat. Jadi saudara harus mulai mengerti, saudara kekasih. Jadi kuasa Tuhan sedang bekerja membangkitkan kembali, mengembalikan kasih yang mula-mula, membuat roh kita meledak kembali, membuat kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, membuat kita tidak pelit dengan Tuhan. Itu hanya ketika pagi ini kau dengar khotbah dan kau membuka hati untuk dijamah. Kau tidak berkata, oke Tuhan, khotbahnya bagus, tapi aku izinkan aku 1 tahun yang akan datang. Itu hikmat dunia yang sengaja dibangun roh jahat untuk menghentikan pertobatan saudara. Jemaat di Makedonia dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tapi kuasa Allah tidak membuat mereka loyo layu lemah, tapi meluap-luap. Saya ingin ujak saudara untuk melihat. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini pekerjaan kasih karunia. Jemaat Makedonia dalam penderitaan yang hebat, sukacita mereka meluap. Mereka dicobai dengan berbagai kemiskinan, tapi kemurahan mereka itu terus bekerja, bahkan mereka mampu memberi melampaui kekuatannya. Ini
orang yang kaya sejati. Saya minggu kemarin selesai ibadah, pulang pagi, jemaat pulang aja Pak, ini diperkirakan banjir, tapi kami tinggal. Pagi, saya keluar dari pastori Demak, kami dikepung banjir. Saya pikir sehari, hari kedua masih lihat banjir, hari ketiga banjir lagi. Dan saya hanya bergerak di pastor yang kecil, ketemu istri di kamar sebelah, saya di sini, ketemu lagi. Tuhan. Itu membuat bisa trauma saya pelayanan di Demak. Tapi nanti selesai ibadah, berangkat lagi. Dari mana kekuatan? Itu kuasa roh. Kuasa roh, saudara. Kalau tidak trauma. Kemarin saya mengutus utusan. Ya. Samuel dan family. Coba kamu Demak, cek. Naik sepeda motor. Oh ya. Oh akhirnya dia, Pak jalan ini. Oke, berarti masih bisa jalan. Kalau sampai jalan tertutup, saya minta mujizat Tuhan, mobil saya diberikan itu mesin pesawat. Saya ingin buktikan itu. Sehingga saya akan tetap bisa pelayanan. Selagi dicobai dengan kemiskinan, mereka tetap murah hati. Mereka mampu memberi melampaui kekuatannya. Sekalipun penderitaan menghimpit, sukacita mereka meluap. Ini pekerjaan supranatural, saudaraku. Ini pekerjaan dahsyat, pekerjaan ajaib. Ini bukan kelompok orang Kristen yang lemah, gampang tertekan, stres. Tapi orang Kristen yang mengalami pekerjaannya kuasa roh. Saya berdoa supaya saudara terbakar semuanya. Hidup ini bisa memberikan tekanan yang hebat. Tapi ketika saudara dalam kasih karunia, dan sekarang ini dosa bertambah-tambah mengerikan. Hanya karena ingin kaya. Maaf, ini kata dunia. Rela menjadi istri simpanan. Hanya karena mobil. Dosa bertambah-tambah, terus bagaimana? Saya tidak menakut-nakuti saudara, hati-hati ya jemaat. Dosa bertambah-tambah, tapi saya tidak berkata begitu. Dosa bertambah-tambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Sehingga engkau tetap dimampukan untuk bisa mengatasinya. Haleluya. Mari, saya ingin hari ini, hari yang istimewa. Iya, supaya saudara bisa menangkap kebenaran. Oke, ini makna menjadi kaya di dalam Kristus. Kasih karunia telah mengubah hidup mereka, berpusatkan Kristus. Yang penting bukan bagaimana saya disukakan. Yang penting Kristus disukakan. Itu cukup. Itu kekuatan bukan dari darah daging. Itu kekuatan dari roh. Lihat para misionari. Lihat rekan-rekanku yang dari Batak. Hanya ada karena misionari-misionari yang siap mati di sana. Maka kekristenan bisa berkembang dengan baik. Rekanku yang dari Papua, karena para misioneri-misioneri yang siap menderita di Papua, Injil dibawa dan mengubah Papua. Jadi karunia telah mengubah hidup umat Tuhan di GBI Kudus. Hidup yang berpusatkan Kristus. Kasih karunia telah mengubah hidup mereka berpusatkan Kristus. Menyangkal diri dan hidup bagi kebaikan sesama.
engkau kaya dalam membantu, berbuat baik. Berkat ini akan menjauh dari anak-anak Tuhan yang hidupnya berpusatkan diri sendiri. Matius 6 ayat 16-25, barang siapa takut kehilangan nyawa, ia akan kehilangan, sungguh-sungguh kehilangan. Tapi barang siapa takut kehilangan nyawa karena aku, artinya menyerahkan hidupnya karena Tuhan, dia diperkaya oleh anugerah Tuhan. Orang Kristen yang mementingkan diri sendiri, kehilangan berkat, menjadi kaya di dalam Kristus. Akibatnya apa? Orang Kristen yang mementingkan diri sendiri, mata rohaninya menjadi gelap. Dan ilah-ilah dunia ini menutup pikirannya, sehingga susah untuk bertobat. Kalau engkau masih punya hati yang lembut, itu berkat Tuhan, sudah. Itu anugerah Tuhan. Kalau sudah hati kita keras, lewat firman tidak berubah, maka Allah memakai api. Tapi api itu mengalir dari kasih Tuhan. Orang-orang yang susah percaya, ya 2 Korintus, coba saya ingin ajak saudara, 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tapi kan saya percaya Pak, saya kan setiap minggu berkhotbah. Apakah engkau percaya sungguh-sungguh? Karena percaya ada 2. Yakobus berkata, kalau engkau percaya, setan pun percaya. Percaya yang tidak disertai perbuatan, itu hanyalah sebetulnya pemahaman intelektual atau persetujuan intelektual, ya saya percaya. Itu bukan iman, Kalau engkau menerima firman dan firman itu menjadi iman, hidupmu pasti berubah. Pasti berubah. Saya ingin mengajak saudara. Saya berdoa demi nama Yesus. Mata rohanimu dibukakan. Dari ilah-ilah dunia ini dibutakan. Dari semua pikatan, daya pikat dunia dan segala nilai-nilai palsu yang sudah jatuh dalam dosa itu. Kau dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Sehingga mata rohanimu melihat, oh Yesus luar biasa. Terus selanjutnya adalah hanya kasih karunia yang dapat mengubah hidup seseorang. Usaha diri tidak ada gunanya. Jadi saudara jangan berpikir begini, oke lah deh. Saya terkesanlah dengar khotbah ini. Tapi saya akan berubah nanti saja. Tahun depan. Tidak bisa berubah. Kalau kau berubah, kalau hari ini kau mendengar firman, ada kasih karunia. Ketika kau membuka hati dan meresponi, perubahan pasti terjadi. Tapi kalau saudara tunda, itu bukan kehendak Tuhan. Kasih karunia hanya bekerja bagi orang percaya yang merendahkan diri dan menyerahkan segenap hidupnya kepadanya dan hidup bergantung kepadanya. Dan saudaraku akan menjadi berkat yang luar biasa. Tidak sia-sia hidup ini. Saya berdoa Tuhan, Engkau yang telah mempersiapkan Rasul Paulus hamba-Mu sehingga bisa mengakhiri pertandingan. Aku butuh kuasa yang sama supaya aku juga bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku didapati hatiku selalu berkobar-kobar bagi Engkau. Sampai titik penghabisan di mana Tuhan sudah memanggil aku karena memang tidak ada sesuatu yang dikerjakan lagi. Saudaraku, itu saya doakan, saya rindukan supaya apa? Supaya saya didapatkan akurat di hadapan Engkau. Saya rindu kata-kata Yesus berkata, hei hambaku yang setia. Sekarang tibalah saatnya engkau menerima penghiburan yang sejati daripadaku. Saya tidak ingin kalimat Yesus, hei kamu yang bodoh jahat. Mengapa kau berikan talenta kau sembunyikan? Karena berbagai alasan kau sembunyikan. Mengapa kau sembunyikan talentamu? Paling sedikit 1 orang. Dan setiap jemaat pasti berguna di kebun anggur Bapa.
Kalau engkau sembunyikan karena berbagai macam alasan, maaf, di hadapan Allah itu jahat. Tapi hari ini Tuhan ingin mengembalikan saudara kepada hak istimewa. Saya rasanya itu ingin mengguncang gerejanya itu. Hei, bangkit, udah banyak waktu yang kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Bangkit bagi Tuhan. Dan kapan itu? Saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya ingin mengajak saudara saat ini. Warning, peringatan. Mungkin bagi saudara yang telah hidup dalam kasih karunia, mengalami kegagalan rohani. Seringkali tanpa disadari ada anak-anak Tuhan masih ada akar kejahatan. Oke. Saudaraku, warning. Mungkin engkau sudah dengar kasih karunia tapi seringkali gagal. Mengapa? Karena ada roh perhambaan, yaitu usaha diri. Kalau engkau bergantung Tuhan dan yang bekerja Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kalau engkau mengusahakan dengan kekuatan diri sendiri, pasti gagal. Dan pagi hari ini ketika engkau mulai sadar, kasih karunia artinya Tuhan aku percayakan untuk melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Ketika Tuhan diberikan kesempatan dia bekerja, tidak pernah gagal. Tapi kalau engkau dengan cara kekuatan kita, pasti gagal. Pemain musik menaikkan pujian. Percayalah, hari ini engkau sungguh-sungguh kaya. Yesus di dalam saudara adalah suplai yang tidak pernah habis untuk setiap kebutuhan, pencobaan, tantangan, ujian. Tuhan membuatmu menang lebih daripada pemenang. Angkat tangan saudara, berkat ini turun atas hidup saudara. Di dalam rumah, di luar rumah, ada dalam perlindungan Bapa yang sempurna. Apa yang kau jamah dilipat kali gandakan Tuhan. Orang yang berhubungan saudara diberkati Tuhan. Pulanglah di dalam berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus lewat persekutuan yang kudus melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanku. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanku. Hitung berkat satu persatu.